Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Bapak ibu guru yang berbahagia dan anak-anakku semuanya yang menyimak video ini, kali ini kita akan kembali membahas latihan soal ulangan PAI, Pendidikan Agama Islam, bab empati, hormat kepada orang tua dan guru. Teman-teman semua bisa mendownload soal-soal ini dalam bentuk PDF melalui link yang kami cantumkan di dalam deskripsi video ini. Baiklah, tanpa memperpanjang kata, mari kita mulai. Soal yang pertama. Firman Allah surat An-Nisa ayat 8 berisi perintah untuk A. Menghormati guru, B. Berbakti kepada orang tua, C. Berempati kepada orang lain, D. Mendirikan sholat 5 waktu. Surat An-Nisa ayat 8. Jawabannya adalah C. Berempati kepada orang lain. Kemudian soal nomor 2. Wabil walidaini ihsana. Potongan ayat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 83 tersebut mengandung perintah untuk A. Bekerja dengan giat, B. Berbuat baik kepada orang tua, C. Menyambung silaturahim, D. Menyantuni fakir miskin. Wabil walidaini ihsana. Jawabannya adalah B, ya, berbuat baik kepada orang tua. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 3. Sikap empati seorang pelajar dapat diwujudkan dalam bentuk A. Berbagi contekan saat ulangan, B. Berbagi makanan saat makan bersama, C. Meminjamkan alat tulis kepada teman yang tidak memiliki, D. Membiarkan teman merasa kesusahan. Jawabannya adalah yang C, ya, meminjamkan alat tulis kepada teman yang tidak memiliki. Lanjut ke soal nomor 4. Saat menghadapi musibah, ia selalu mengeluh, tetapi saat bahagia ia enggan berbagi. Sifat seperti ini tidak baik karena akan menyebabkan A. Disayang teman, B. Keretakan hubungan, C. Termotivasi untuk berusaha, D. Menjadi terhormat. Jawabannya adalah yang B, ya, tentu saja akan menyebabkan keretakan hubungan. Soal nomor 5. Perhatikan pernyataan berikut ini. 1. Memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat. 2. Membantu pekerjaannya di rumah. 3. Meringankan beban ekonominya. 4. Membicarakan keburukannya. Yang termasuk perilaku berbuat baik kepada kedua orang tua adalah Di antara pernyataan 1, 2, 3, dan 4, yang termasuk perilaku berbuat baik kepada orang tua adalah A. 1, 2, dan 3, B. 1, 3, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 1, 2, dan 4. Ya. Jawabannya adalah yang A, ya, 1, 2, dan 3. Memperlakukan keduanya dengan sopan dan hormat, membantu pekerjaannya di rumah, serta meringankan beban ekonominya. Kemudian soal nomor 6. Contoh perilaku menghormati dan menghargai guru dapat diwujudkan dengan cara menghormati dan menghargai guru. Dapat diwujudkan dengan cara A. Belajar dengan sungguh-sungguh, B. Berpakaian seragam sesuai dengan aturan, C. Mengucapkan salam bila bertemu, D. Selalu menceritakan keburukannya. Jawabannya adalah yang C, ya, mengucapkan salam bila bertemu. Lanjut soal nomor 7. Contoh perilaku berbuat baik kepada orang tua yang sudah meninggal adalah A. Membantu keperluannya, B. Membelanjakan hartanya, C. Memperebutkan harta warisan, D. Mengunjungi sahabat orang tuanya. Jawabannya adalah yang D, ya, mengunjungi sahabat orang tuanya. Lanjut ke soal berikutnya, nomor 8. Contoh perilaku berbuat baik kepada orang tua yang masih hidup adalah
A. Melaksanakan nasihatnya, B. Membelanjakan hartanya, C. Memperebutkan harta warisan, D. Menyimpan hartanya. Ya, jawabannya adalah A, ya, melaksanakan nasihatnya. Nomor 9. Kemampuan untuk menyadari perasaan orang lain dan bertindak untuk membantunya merupakan arti A. Amanah, D. Jujur, C. Empati, D. Istiqomah. Ya. Kemampuan untuk menyadari perasaan orang lain dan bertindak untuk membantunya adalah pengertian dari empati, ya. C jawabannya. Kemudian soal nomor 10. Allahumma ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, bacaan doa tersebut dimaksudkan untuk memohon titik-titik. A. Ampunan untuk kedua orang tua, B. Keselamatan dunia akhirat, C. Rezeki yang barokah, D. Hidup yang tenteram. Ya, jawabannya adalah tentu yang A, ya, memohon ampunan untuk kedua orang tua. Baik, kita lanjut ke soal esai. Nomor 1. Sebutkan contoh sikap empati terhadap sesama. Ya, mari kita jawab bersama-sama. Ya, yang pertama adalah memberikan bantuan dan dukungan kepada orang-orang yang sedang tertimpa musibah. Kemudian contoh yang kedua, membagi rezeki yang diperoleh kepada orang-orang di sekitar, terutama yang membutuhkan. Kemudian contoh yang ketiga, membantu menyeberangkan jalan. Dan contoh yang keempat, membantu orang yang membawa bawaan yang berat. Yang kelima, menjenguk dan menghibur teman yang sedang sakit. Nah, itulah contoh sikap empati terhadap sesama. Kita lanjut ke soal nomor 2. Mengapa kita harus menghormati orang tua? Ya, mengapa kita harus menghormati orang tua? Baik, jawabannya adalah yang pertama, menghormati orang tua adalah perintah Allah. Banyak ayat Al-Quran maupun hadis yang mengemukakan perintah untuk menghormati orang tua. Kemudian alasan berikutnya adalah orang tua telah melahirkan kita, mengasihi dan memelihara kita sedari kecil hingga kita besar, sehingga bisa mengerti dan melakukan banyak hal. Itulah beberapa alasan mengapa kita harus menghormati orang tua. Kita lanjut ke soal nomor 3. Bagaimana caranya menghormati orang tua kita yang masih hidup? Cara menghormati orang tua yang masih hidup. Ya, jawabannya, cara menghormati orang tua yang masih hidup antara lain, yang pertama adalah bersikap sopan dan hormat kepadanya. Yang kedua, membantu pekerjaannya. 3, mengikuti nasihat baiknya. Kemudian, membahagiakan keduanya. Soal nomor 4. Bagaimana caranya menghormati orang tua kita yang sudah meninggal? Cara menghormati orang tua yang sudah meninggal. Jawabannya, mari kita bahas. Yang pertama, caranya antara lain adalah mendoakan mereka setiap saat agar mendapat ampunan Allah. Kemudian yang kedua, melaksanakan wasiatnya. Yang ketiga, menyambung silaturahim dengan kerabat serta teman orang tua. Kemudian menjaga nama baik mereka. Nah, itulah diantara contoh cara menghormati orang tua yang telah meninggal. Soal terakhir, soal nomor 5. Sebutkan alasan mengapa kita harus menghormati guru. Baiklah, mari kita jawab bersama-sama. Yang pertama adalah, guru adalah orang yang telah memberikan ilmu kepada kita. Kemudian, guru seperti orang tua kedua bagi kita yang rela berjuang dan bersusah payah untuk membimbing kita. Yang ketiga, menghormati guru merupakan kunci kemudahan dalam mempelajari ilmu. Yang keempat, mencari ilmu tetapi tidak menghormati orang yang memberikannya
akan menghilangkan keberkahan ilmu tersebut. Nah, itulah Bapak Ibu dan teman-teman semua latihan soal kita kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.